Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, untuk kesempatan kali ini bagian pertemuan yang kedua, yang sebelumnya sudah dijelaskan tentang pengantar ilmu dakwah. Nah, sekarang dalam pertemuan yang kedua akan menjelaskan tentang komponen-komponen dakwah. Apa itu komponen? Komponen itu adalah suatu unsur-unsur atau suatu hal yang harus ada dalam kegiatan atau aktivitas dalam berdakwah. Maka tidak akan bisa terjadi pelaksanaan dakwah kalau tidak ditunjang dengan adanya komponen-komponen ini. Maka kita perlu mengetahui apa itu komponen-komponen dakwah dalam ilmu pengantar ilmu dakwah ini. Maka dari itu sekarang kita ulas apa sih komponen-komponen dakwah. Apa sih unsur-unsur yang harus ada dalam kegiatan atau aktivitas berdakwah. Maka dari sini dalam ilmu pengantar ilmu dakwah ini, dalam pertemuan yang kedua tentu harus kita jelaskan dulu apa unsur-unsur atau komponen-komponen yang ada di dalam dakwah. Oke. Setidaknya ada 5 unsur atau 5 komponen yang harus ada di dalam ilmu atau dalam aktivitas dakwah. Yang pertama yaitu adanya dai. Dai ya, yang dikenal dalam dakwah itu namanya apa? Dai. Dai itu adalah pelaku dakwahnya atau orang yang melaksanakan dakwah ataupun sebuah lembaga organisasi bisa. Jadi tidak hanya sebatas perorangan saja berdakwah itu. Jadi dai ada yang bentuk perorangan, ada bentuk suatu organisasi, berarti suatu jamaah. Nah ini dai namanya sebagai pelaku atau pelaksana subjek orang yang akan melaksanakan dakwah. Kemudian unsur yang kedua yaitu maudu. Nah, dalam istilah ilmu dakwah namanya maudu. Artinya ini dari bahasa Arab. Arti maudu itu adalah pesan. Jadi maudu itu sebagai pesan atau isi yang disampaikan oleh dai, itu istilahnya namanya maudu atau pesan-pesan. Tentu pesan-pesan di dalam dakwah itu pesan-pesan keagamaan. Jadi proses dalam si subjek atau pelaksana ilmu dakwah tentu akan menyampaikan dakwahnya, yaitu berupa maudu atau pesan-pesan dakwah. Kemudian komponen yang ketiga adanya uslub. Uslub dalam istilah ilmu dakwah atau ada kata lain namanya apa? Torekoh atau manhaj. Dalam istilah bahasa Indonesianya namanya metode, suatu cara bagaimana menggunakan cara menyampaikan dakwahnya seperti apa, itu dinamakan komponen yang ketiga namanya uslub. Kemudian selanjutnya ada istilah dalam komponen ilmu dakwah adalah wasilah. Nah, wasilah atau dalam ilmu komunikasi namanya media. Nah, tentu saja ketika dalam menyampaikan dakwah perlu adanya media sebagai pelantara untuk sampai kepada si penerima dakwah.
Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu mad'u atau si penerima dakwah. Jadi dari dai menyampaikan pesannya, yaitu namanya maudu. Jadi dalam menyampaikan pesan itu tentu butuh metode, dan di dalam penyampaian itu juga butuh pelantara atau wasilah yang namanya media, kemudian tersampaikan kepada mad'u atau si penerima dakwah. Nah, inilah unsur-unsur atau komponen yang ada di dalam dakwah, ya. Jadi tidak bisa terlaksana suatu aktivitas dakwah kalau tidak ada komponen-komponen yang 5 ini. Maka komponen itu suatu unsur yang penting harus ada. Jadi ada pelaksananya namanya dai, ada isi pesannya namanya maudu, ada cara berdakwahnya yaitu namanya uslub, kemudian menggunakan pelantara itu wasilah atau media, lalu si penerima dakwahnya namanya mad'u. Dan istilah ini tidak berbeda jauh dengan ilmu komunikasi. Dalam ilmu komunikasi ada kalau dai istilahnya komunikator, kalau maudu pesannya, uslub itu adalah metode, kemudian wasilah media, dan mad'u adalah komunikan. Itu dalam ilmu komunikasi tidak jauh beda, karena dakwah ini adalah salah satu dari sub dari ilmu komunikasi. Kemudian dai menyampaikan tujuan dakwah, ya. Tujuan dakwah, tentu tujuan dari dakwah itu, tujuan dai itu ingin menyampaikan kebaikan yang tujuannya kalau secara teologi adalah untuk mendapatkan kebahagiaan, tentu dunia dan akhirat, itu tujuan utama. Kemudian selanjutnya mad'u. Nah, ini orang penerima dakwah setelah disampaikan dakwahnya tentu ada asar dalam istilah ilmu dakwah atau respon balik, feedback. Ada enggak pengaruhnya yang telah disampaikan oleh dai kepada mad'u sehingga ada perubahan, mau perubahan itu perubahan sikap, perubahan perilaku, atau perubahan itu adanya respon baliknya dari si penerima dakwah. Nah, kemudian ini dari mad'u respon baliknya kepada tujuan dakwah. Jadi bisa tercapainya dakwah itu adanya respon balik, adanya feedback, adanya pengaruh kepada mad'u, ada perubahan tidak setelah disampaikan oleh dai. Kemudian di dalam dai menyampaikan kepada mad'u ada istilah konteks dakwah atau level dakwah. Nanti dalam slide selanjutnya akan dijelaskan apa sih konteks-konteks dakwah itu apa saja. Nah, ini setidaknya ada 5 ini yang komponen yang harus ada di dalam aktivitas dakwah, ya. Kemudian kita ulas satu persatu, ya. Selanjutnya poin yang kedua adalah pesan dakwah atau
istilah dalam ilmu dakwahnya adalah maudhu, pesan dakwah. Kira-kira apa saja sih pesan dakwah? Ya, ini sebenarnya sama seperti ilmu komunikasi. Komunikasi itu ada pesannya. Ketika disampaikan ada pesan. Dalam dakwah pun ada pesannya. Namun bedanya kalau ilmu dakwah lebih spesifik, lebih khusus. Nah, berbeda kalau ilmu komunikasi itu lebih umum. Nah, apa saja? Nah, ini setidaknya pertama, isi pesan dakwah itu adalah ajaran Islam, tentu dalam kitabullah, dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah, meliputi apa saja. Ya, jadi sumber hukum, jadi atau isi pesan dakwahnya tentu tidak jauh atau dari dua itu, dari Al-Quran dan hadis. Nah, dalam Al-Quran hadis itu meliputi apa saja? Pertama ada akidah. Akidah, pesan itu ada yang berupa akidah untuk mengkokohkan jiwa, meyakini supaya mententramkan jiwa. Nah, ini pada dasarnya isi pesannya ada yang berupa akidah, ada yang berupa ibadah. Nah, ini berarti tentang hubungan vertikal dengan Allah, atau hubungan tentu isi pesannya berupa bagaimana ibadah itu dengan baik dan benar. Tentu tugas isi pesan daripada dai itu tentu dalam isinya ada juga yang berupa ibadah, ada yang berupa amalah. Nah, ini berkaitan dengan hubungan dengan manusia atau sesama horizontal. Nah, ini isi pesannya ada yang berupa amalah, ada juga yang berupa akhlak. Sudah kita maklum bersama bahwa Rasulullah tugasnya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutama makarimal akhlak. Tentu isi pesan dalam dakwah itu ada juga yang meliputi akhlak. Kemudian ada juga meliputi sejarah. Sebagaimana di dalam Al-Quran banyak sekali, bahkan sepertiga dari Al-Quran itu kebanyakannya adalah isi-isi tentang sejarah para rasul terdahulu. Nah, ini juga sebagai isi pesan. Apa tujuan menyampaikan isi pesan berupa sejarah itu? Mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari sejarah tersebut. Kemudian selanjutnya prinsip-prinsip pengetahuan dan lainnya juga tidak bisa dinafikan dalam pesan dakwah juga. Jika itu berupa pengetahuan dan lainnya juga bisa disampaikan dalam pesan dakwahnya. Nah, ini pesan-pesan atau maudhu. Kemudian yang selanjutnya, poin yang ketiga, unsur dakwah atau komen dakwah, yaitu namanya usulub atau metode dakwah. Nah, dalam metode dakwah ada setidaknya secara globalnya ada 3. Ada metode dakwah bil hikmah, metode dakwah bil ahsanah mau'izah, dan ada metode dakwah bil mujadalah al ahsan. Nah, ini diambil dari surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wa mau'idah hasanah wajadilhum billati ahsan. Pertama, bil hikmah. Apa itu? Jadi cara menyampaikan dakwah dengan cara hikmah. Nah, kemudian apa cara bil hikmah itu? Nah, di sini kan ada dakwah secara bijak. Kalau secara bahasa hikmah itu adalah bijak. Jadi cara menyampaikan dengan cara bil hikmah itu dakwahnya secara bijak, selalu memperhatikan suasana, situasi dan kondisi. Jadi tidak lebih secara bijak, tidak lebih istilahnya memperhatikan situasi, suasana,
mengetahui strata mad'unya atau psikologi mad'unya seperti apa, kemudian menyampaikan kadar sesuai dengan kadar akal, bahasa, dan lingkungannya. Ini secara mudahnya pada dasarnya pokoknya metode bil hikmah itu melaksanakan dakwahnya dengan cara yang bijaksana, tidak asal-asalan gitu. Kemudian ada metode yang kedua, bi mau'idhati hasanah, mau'idhati hasanah, ya. Yaitu nasihat dengan berupa nasihat, berupa bimbingan, pendidikan, arahan untuk kemaslahatan, pemberdayaan, semua itu dalam ruang lingkup mau'idhah hasanah. Kemudian ada bimujadalah, metode bimujadalah, yaitu diskusi, ya, secara diskusi, bermusyawarah, berdebat atau berdialog, tanya jawab, yaitu cara metode bil mujadalah. Jadi secara globalnya metode ada 3, bil hikmah, mau'idhah hasanah, wa bil mujadalah ahsan. Kemudian selanjutnya wasilah. Nah, dalam wasilah atau pelantara menyampaikan dakwah, tentu kalau ada dulu mah dalam media tradisional ada berupa kentongan, rebana, wayang, itu sebagai wasilah di dalam menyampaikan dakwah. Nah, sekarang zaman modern tentu sudah lebih modern lagi, ada dengan media auditif ya, seperti telepon, radio, sekarang media visual, surat kabar, buku, media audiovisual seperti televisi, video, internet, YouTube, dan semacamnya. Nah, ini wasilah atau namanya pelantara atau media di dalam berdakwah. Di dalam berdakwah juga bisa kita sekarang sudah zaman modern, sudah banyak melakukan terobosan-terobosan karena teknologi semakin maju, tentu menggunakan pelantarannya menggunakan yang modern lagi, sesuaikan dengan zaman. Kemudian ada yang namanya level dakwah. Nah, dalam dakwah yaitu level dakwah itu menyampaikannya ada dakwah namanya dakwah nafsiyah, dakwah kepada diri sendiri. Jadi kalau dakwah nafsiyah itu seorang dai dan mad'unya ya masih itu sendiri. Jadi dia sebagai dai dan sebagai pelaksana dai dan sebagai penerima dakwah. Apakah bisa berdakwah kepada diri? Oh, bisa. Namanya memperbaiki diri, berintrospeksi. Kalau dalam istilah psikologi komunikasi kan ada namanya komunikasi antar personal atau komunikasi pada diri sendiri. Nah, di dalam dakwah pun ada cara berdakwah untuk diri sendiri, yaitu dengan bertafakur, berpikir, karena dalam istilahnya ada tafakus sa'ah khairun min ibadis sana. 1 jam berpikir itu lebih baik daripada 1 tahun beribadah kan. Jadi level pertama ada ibadah dakwah itu kepada diri sendiri. Kalau Imam Ghazali mengatakan teman arafan nafsa. Jadi fakot arobah, barang siapa yang mengetahui dirinya sendiri maka mengetahui Tuhannya. Nah, itu istilah perkataan Imam Ghazali kan. Berarti di sini diri sendiri perlu didakwahi, perlu untuk diperbaiki, yaitu dengan cara muhasabah, dengan cara berintrospeksi diri. Kemudian level selanjutnya ada dakwah individu, namanya dakwah fardiyah dalam istilah ilmu dakwahnya, atau dalam komunikasi interpersonal. Jadi berdakwah kepada perorangan gitu, mengajak berjamaah, mengajak
Nah, kalau melihat orang sedang teman tidak eh, melaksanakan maksiat ditegur, itu salah satunya istilahnya ya berdakwah juga. Jadi dakwah itu tidak harus ke eh, sifatnya orang banyak, tetapi dakwah kepada perorangan pun itu namanya level dakwah tuh. Kemudian dakwah fi'ah atau dakwah kepada keluarga, kepada anak, kepada istri, kepada adik, kakak. Itu juga level dakwah selanjutnya setelah diri sendiri, ya, kepada perorangan, kemudian kepada keluarga. Ada kemudian selanjutnya level selanjutnya dakwah kepada jamaah atau kepada berupa majelis, ya, berupa organisasi. Nah, ini dakwah level selanjutnya. Kemudian ada dakwah masyarakat umum, dakwah eh, kepada ammah, ya, dakwah atau ammah, dari dakwah jamaah, dakwah hizbiyah. Nah, ini istilah level dalam dakwah. Jadi ada dakwah nafsiyah, dakwah kepada diri sendiri, ada dakwah individu atau dakwah perorangan, dakwah kepada keluarga, dakwah kepada jamaah, dan kepada masyarakat umum. Nah, ini tentu level-level dalam istilah dakwah. Ya. Nah, itu mungkin penjelasan tentang komponen-komponen dalam ilmu dakwah. Nah, silakan bila kurang paham ataupun belum jelas, maka silakan untuk bertanya, ya. Jangan sungkan untuk bertanya, sehingga lebih paham, karena ini hanya sebatas sedikit penjelasan tentang komponen dakwah yang ada di dalam ilmu pengantar dakwah. Jadi sebelum kita menginjak kepada dakwah yang secara luas, tentu harus tahu dulu istilah-istilah di dalam ilmu dakwah. Tentu ini penjelasan untuk materi pada saat ini. Untuk selanjutnya kita berdiskusi, silakan mau ada bertanya. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.